Setelah kalian mempelajari video tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, nah sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal ya. Coba kalian perhatikan untuk soal nomor 1 berikut. Nah, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Nah, berarti ini H-nya 15 meter ya. H sama dengan 15 meter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berarti rho air ini ya, rho fluidanya 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan udara luar berarti itu tekanan atmosfer ya. Sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, tentukan A tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B tekanan total. Kita kerjakan dulu yang A. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan rho GH ya. Rho-nya 1000 dikali 10, H-nya 15 meter. Berarti tekanannya sama dengan 150.000 Pascal. Ini tekanan hidrostatisnya. Nah, untuk yang B tekanan total, berarti ini tekanan mutlaknya ya. P total sama dengan berarti 150.000 ditambah ini 10 pangkat 5, berarti 100.000 ya. 10 pangkat 5, 1 nolnya 5 di belakang. Maka tekanan total yang dialami oleh ikan sama dengan 150.000 ditambah 100.000 ya. Jadi 250.000 Pascal. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 2, seorang anak berenang di dalam kolam yang dalamnya 3 meter. Berapakah perbedaan tekanan yang dialami anak ketika berenang pada kedalaman 0,5 meter dan berenang di dasar kolam? Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita gunakan persamaan tekanan hidrostatis ya, dengan mencari selisih kedalamannya. Jadi di sini P sama dengan rho dikali G H2 min H1. Nah, jadi P-nya sama dengan, ini masukkan rho-nya 1000 dikali G-nya 10, 3 dikurangi 0,5. Jadi 10.000 dikali 2,5. Jadi sama dengan P-nya 25.000 Pascal ya. Jadi ini perbedaan tekanan antara di dasar dengan di kedalaman 0,5 meter. Soal nomor 3, sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda seperti pada gambar di samping. Jika massa jenis rho 1 0,8 gram per cm kubik dan rho 2 1 gram per cm kubik. H1 diketahui 10 cm. Nah, di sini ditanyakan berapa tinggi H2. Nah, di sini kita perhatikan pada garis ini ya. Nah, garis putus-putus ini, di dua titik, di titik ini dan titik ini, dia memiliki tekanan yang sama. Berarti
Kita tuliskan di sini P1 sama dengan P2. Berarti rho 1 dikali G H1 ini akan sama dengan rho 2 G H2. Nah, ini nilai G-nya sama ya, jadi habis dibagi. Ini rho 1 0,8 gram per cm kubik. Berarti ini 0,8, H1-nya 10 cm. Ini rho 2, 1, H2-nya ditanyakan ya. Berarti di sini H2 sama dengan 8. Jadi H2 8 cm. Karena ini tidak usah dirubah ke meter ya, sudah sama di sini satuannya. Jadi di sini ketinggian H2 sama dengan 8 cm. Soal nomor 4, seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti pada gambar. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan. Tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Kita di sini gunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini F1 yang ditanyakan ya, gaya minimal oleh anak per A1. Di sini F2-nya berarti kita ganti ya, M2 dikali G per ini 250 A1. Nah, karena ini sama, nah berarti bisa dibagi. Maka F1 sama dengan 1000 kg ya, ini 1 ton. Berarti 1000 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dibagi 250. Ini habis dibagi, jadi sama dengan 40 Newton. Jadi di sini gaya yang harus diberikan oleh anak agar bisa mengangkat minimal ya, dia mengeluarkan gaya 40 Newton untuk mengangkat massa beban 1000 kg. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Nah, di sini untuk di soal nomor 5 ini beda sedikit dengan yang soal nomor 4 tadi. Kalau soal nomor 4 langsung diketahui luasnya. Nah, di sini berarti harus kita cari luasnya. Nah, ini perhatikan di sini disebutkan ini jari-jari, berarti di sini luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, nanti kita cari dulu luas lingkarannya. Jadi kita masuk ke persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini F1 yang ditanya ya. A1-nya Pi R1 kuadrat sama dengan ini M2 dikali G per V R2 kuadrat. Ini V-nya habis dibagi. Sehingga nanti F1 sama dengan M2 kali G R1 per R2 kuadrat ya. Nah, F1 sama dengan, kita masukkan 81 kali 10. Di sini R1-nya 2 ya, 2 per 18 kuadrat. Nah, ini habis dibagi jadi 9. Jadi sama dengan 810
dikali 1/81. Jadi ini 10 Newton. Jadi gaya pada pipa kecil minimal itu harus 10 Newton agar bisa mengangkat beban dengan massa 81 kg.